Nah, mata pelajaran kita selanjutnya adalah ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita masuki materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini masih tentang namanya bumiku ya anak-anak ya. Nah, untuk pergantian musim di belahan bumi utara dan bumi selatan itu terjadi karena revolusi bumi yang menyebabkan perubahan musim di belahan bumi utara dan bumi selatan. Ada 4 macam musim yang ada di belahan bumi utara dan bumi selatan, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah, untuk musim semi di belahan bumi utara terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Sedangkan belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 23 September sampai 23 Desember. Ciri-cirinya daun-daun pada tanaman mulai tumbuh dan bunga mulai bermekaran. Untuk musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 September di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 23 Desember sampai 21 Maret. Ciri-cirinya yaitu udara terasa hangat dan waktu siang hari lebih lama. Untuk musim gugur di belahan bumi utara terjadi pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Untuk belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 22 Juni. Untuk ciri-cirinya, suhu udara mulai turun, daun-daun tumbuhan mulai banyak yang berguguran. Sedangkan untuk di musim dingin terjadi pada tanggal 23 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Ciri-cirinya yaitu suhu udara turun drastis, di beberapa negara dapat turun salju. Nah, kita akan masuk bagaimana pergerakan bulan. Untuk bulan merupakan satelit utama pada bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri ya anak saya, namun memantulkan cahaya dari matahari. Nah, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi terhadap bumi, sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi selalu kelihatannya sama. Untuk pergerakan bulan mengelilingi bumi menyebabkan bulan memiliki penampakan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya terhadap matahari dan bumi. Dapat kamu lihat ya anak saya, ini adalah kenampakan bagaimana matahari kedudukannya terhadap matahari dan bumi ya anak saya, sehingga penampakannya berbeda pada bulan. Dapat kamu lihat ada bulan penuh, bulan cembung, bulan paruh, bulan sabit, dan bulan mati. Nah, untuk pergerakan bulan ya, gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut di bumi di bagian bumi yang mengalami bulan purnama dan bulan baru akan mengalami pasang naik. Pada pasang purnama, air laut mengalami pasang naik tertinggi atau pasang surut terendah. Hal tersebut terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sementara untuk pasang perbani terjadi apabila matahari dan bulan berada di posisi tegak lurus dengan bumi. Nah, ini adalah contoh dari pasang purnama. Dan ini adalah contoh dari pasang perbani ya saya, di mana matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus dengan bumi. Nah, kita akan memasuki bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk pergerakan bulan ya, menyebabkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, akan terjadi namanya gerhana bulan. Sementara pada saat bulan berada di antara bumi dan matahari akan terjadinya namanya gerhana matahari. Nah, ada 3 jenis dari gerhana matahari ya anak-anak, yaitu ada gerhana matahari total. Dapat kamu lihat
Gerhana matahari total terjadi pada permukaan bumi yang tertutupi bayangan umbra bulan. Sedangkan untuk gerhana matahari sebagian, ya, ini terjadi pada permukaan bumi yang tertutupi panumbra bulan. Berbeda dengan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan berada titik terjauhnya dari bumi. Nah, untuk gerhana matahari berlangsung dia lebih singkat ya anak-anak ya, dibandingkan dengan gerhana bulan. Hal itu disebabkan karena bulan hanya menciptakan bayangan kecil di permukaan bumi ketika bulan bergerak menutupi matahari. Selain itu, gerakan bulan ketika mengelilingi bumi lebih cepat sehingga gerhana matahari berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan gerhana bulan. Nah, kita akan masuk bagaimana sistem penanggalan. Ya. Untuk gerakan bumi dan bulan dapat dijadikan dasar sistem penanggalan. Ada dua jenis penanggalan yang umum digunakan di Indonesia, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Nah, untuk kalender Masehi, ya, berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari, dalam satu tahun terdiri dari 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Masing-masing bulan terdiri atas 30 sampai 3 dan 31 hari ya anak ser, kecuali di bulan Februari yang hanya 28 hari saja. Tahun dengan jumlah dari jumlah hari 366 hari disebut dengan tahun kabisat. Hari baru dalam penanggalan Masehi dimulai setelah pukul 12 malam. Sistem penanggalan Masehi disebut juga penanggalan Syamsiah. Berbeda dengan kalender Hijriah ya anak ya. Berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi, lama satu bulan pada penanggalan Hijriah sama dengan lama fase bulan. Misalnya, dari bulan baru ke bulan baru lagi, atau bulan purnama ke bulan purnama lagi. Satu fase bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. Hari baru dalam penanggalan Masehi dimulai matahari terbenam, sehingga sistem penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Kamariah. Nah, sekian materi kita pada hari ini anak-anak ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kamu mencatat materi ini dengan tulisan kamu dengan rapi. Apabila kurang mengerti dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, silahkan kamu japri ya. Sekian materi kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatannya, Tuhan memberkatimu.